Horas, ini pesan saya kepada Rosuryo dan Tifa ya. Sudah kubilang, jangan bertempur kalian. Bertempur pula kalian, ya kan? Ya, kacau lah kalian, kacau mania, gitu loh. Aduh. Sekarang gini, kalian pertama menghindar bahwa apa yang kalian kupas selama ini adalah benda digital, objek digital atau citra digital yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Tetapi kalian menyimpulkan ijazah Pak Jokowi palsu. 99,9% palsu. Jadi bagaimana itu? Jangan menghindar lah ya. Katanya nggak pengecut. Katanya demi rakyat. Katanya demi perjuangan keadilan dan kebenaran, tetapi kalian menghindar dari semua yang kalian pernah utarakan baik di media sosial maupun di televisi. Ini kan jadi super pengecut, ini namanya nih, super pengecut. Ya, super pengecut namanya. Ya, jadi ya pertanggungjawabkanlah statement itu bahwa kalian katanya ilmiah, penelitian, peneliti, ya. Jadi jangan lari dari situ, ya. Apalagi sekarang diulang-ulangi, ya, bahwa seharusnya benda digital itu harusnya miliknya Dian Sandi Utama. Yang harus lapor katanya Dian Sandi Utama. Aduh, katanya ahli telematika, ya. Nggak bisa membedakan data owner, pemilik data. Ya pemilik data ya terkait dengan informasi yang ada dalam objek digital itu. Ya dalam hal ini Pak Jokowi, ada namanya, ada tanggal lahirnya, ada nomor induk mahasiswanya. Itulah data ownernya, pemilik data. Ya. Kalau media ownernya ya X atau Twitter, servernya tersimpan di mana, ya kan? Kalau di flash disk ya flash disknya siapa. Tapi ini kan diupload oleh Dian Sandi ke X, berarti tersimpan di servernya X, berarti pemiliknya adalah X, media ownernya, gitu loh. Ya, katanya ahli telematika. Ya. Baru berikutnya apa peran Dian Sandi Utama? Ya uploader atau distributor, itu perannya, bukan pemilik data. Ya. Jadi kalau dikatakan legal standingnya Pak Jokowi melaporkan, ya data owner, dia pemilik data. Informasi yang termuat di dalam objek digital itu apa? Namanya siapa? Joko Widodo tertulis di jasa itu. Nomor induk mahasiswanya, pejabat yang menandatangani, baik dekan maupun rektor, kan begitu. Ada logo UGM-nya. Ya. Jadi kalau Dian Sandi ya itu cuma uploader. Ya siapa yang mengupload? Itu loh pengunggah atau distributor. Ya jadi mekanisme uploader downloader yang dibilang dari pengacara Solo itu apa ya, bodoh gitu, bodoh. Ya. Nggak tahu dia pembeda dalam digital forensik. Ya, ada tadi itu setidaknya itu ya ada data owner Pak Jokowi, ya informasi yang termuat di dalamnya, media owner siapa yang pemilik apanya, media penyimpanan ya dalam hal ini X karena tersimpan dalam server X. Baru uploadernya. Jadi uploader itu tidak otomatis pemilik informasi. Itu secara digital forensik gitu loh. Ya, nggak ada mekanisme uploader downloader dalam digital forensik. Ya itu goblok gitu. Ya, goblok. Segoblok-gobloknya karena nggak paham. Ya. Nggak paham dunia dunia digital. Jadi ya semacam Refli Harun, ya Tifa dan Roy Suryo bisa kena gitu loh karena menyebarkan foto dari KTP saya secara tidak sah. Itu artinya apa? KTP yang kalian sebarkan itu isinya apa? Walaupun media ownernya adalah Refli Harun, RH Channel, tetapi informasi yang termuat dalam KTP itu adalah saya.
Ya, kombinasi antara nama, alamat, walaupun dihapus NIK, tapi karena tidak punya hak untuk menyebarkan informasi itu, bakal kena kalian. Ya, tunggu vonisnya Roy Suryo baru kalian semua saya laporkan. Ya, kalian tiga, ya. Refli Harun, Roy Suryo, dan Tifa. Ya. Udah saya download. Jadi bukti itu sudah ada. Nggak ada gunanya juga di apa? Dihapus di apa itu. Sudah saya download di beberapa media. Ya, bahkan dari Roy Suryo ini. Tapi ya sabarlah. Jangan mengganggu laporan dari Pak Jokowi. Ya, saya udah siapkan 7 laporan untuk Roy Suryo, Refli Harun, dan Tifa. Supaya makin lama kalian di penjara. Itu. Makanya hati-hati menyebarkan, ya. Menyebarkan informasi. Walaupun kalian bilang itu kan ini loh. Kalian tidak sah mendapatkan itu, informasi itu. Dari mana kau dapatkan itu? KTP saya. Ya, nanti akan diusut juga apakah pengacara mana yang menyebarkan itu, karena saya sebarkan itu, ya saya berikan KTP apa? Foto dari KTP saya itu dalam rangka apa namanya, untuk memberikan kuasa hukum. Ya, bukan untuk ditampilkan sembarangan itu. Kena juga nanti kau Roy Suryo, lama itu, ya. Banyak lagi pun yang mau saya apa, yang sudah saya siapkan bukti untuk melaporkan kau, tapi karena hormat saya kepada Pak Jokowi, ya saya tunggu gitu loh. Kena vonis dulu kalian, baru. Ya, atau bisa jadi nanti saya cicil satu. Pada saat persidangan saya cicil satu bisa jadi. Itu. Makanya hati-hati menyebarkan informasi orang lain. Ya. Nah itu. Terus terakhir, ya, siapkan dana yang besar. Setidaknya ya 1 miliar lah itu. Untuk persidangan ini, ya, belum lagi biaya di penjara. Jadi persidangan ini kan menuntut bahwa kalian akan melawan 4 ahli digital forensik dari pihak kejaksaan, ya. Dan kalian kalau mau apa namanya, bersidang secara gentleman, tidak menyerah, ya nggak harus mencari setidaknya 2 lah atau 4 gitu, maksimum 4 ahli digital forensik, belum ahli pidana, belum dan lain-lain. Dan rata-rata bayarannya ya kisaran 50 sampai 250 juta lah, anggap aja rata-rata 200. Kalau 5 kalian hadirkan, ya misalnya 2 ahli hukum pidana, 2 atau 3 ahli digital forensik, belum lagi ahli lainnya, ya 1 miliar untuk mereka. Gitu loh, siapkan aja. Jadi jangan cengeng, makanya saya bilang di awal, ya sudah aku bilang, jangan kalian bertempur pula kalian, ya kacau lah kalian, mampuslah kalian, gitu loh. Siapkan mulai sekarang, jangan seperti Tifa kemarin menuntut, kami menuntut BAP dari 4 ahli digital forensik pihak kejaksaan untuk diberikan kepada kami. Halo, ya cengeng kali, gitu loh. Ya menuntut terus. Persiapkan 4 ahli digital forensikmu. 1, kalau dia mau. Belum tentu juga ada yang mau membela kalian, ahli digital forensik. Yang kedua, apakah kalian mampu membayar? Gratis. Saya yakin yang sudah di BAP kemarin pun ahli digital forensik dari RRT belum tentu mau kok mereka. Kenapa? Belit. Kalian belit. Ya, mengurusi transportasinya mereka aja siapa? Ya, kemarin pesawat ada itu ahli, ya, dari Jogja. Yang mengurusi dan membiayain siapa? Bang Jahmada Girsang. Bang Jahmada Girsang, pesawatnya menjemputnya dari bandara. Kalian apa? Roy dan Tifa cuma ngomong tok, gitu loh. Makanya sekarang kalau mau bertempur, siapkan dana. Kalau kalian cuma menyebut ahli ini, ahli itu, tapi kalian nggak urus transportasinya, hotelnya, fee-nya, memang gratis. Siapa kalian? Ahli tidak wajib, tidak harus datang. Ya,
Ahli tidak harus datang, dia biar tidak mau. Tidak ada paksaan untuk ahli untuk datang membela kalian. Ya, makanya persiapkan diri kalian matang-matang. Sidang pembuktian untuk Tifa dimulai. Jangan cengeng, ya, jangan cengeng. Kalau memang yang lain itu membela atau mendukung Tifa, ya bantu dia. Ya, seperti saya katakan taksiran dana tadi untuk ahli aja, katakan dia menghadirkan 5 ahli kali 200 sudah 1 miliar. Kalau kali 10 udah 2 miliar. Makanya kalian yang mendukung itu jangan cuma ngomong. Ya, biar biaya persidangan mahal. Kalau mau menghadirkan ahli, tapi kalau mau pasrah aja, ya terserah. Kalau mau pasrah aja, ya. Makanya saya bilang, lebih baik tobat daripada meneruskan kebohongan-kebohongan berbiaya mahal, yang biaya itu pun nggak kalian miliki. Ya, Rosuryo, ya apalah penghasilannya cuma dari TV ke TV aja ya, nggak ada dipanggil di TV, nggak ada uangnya, nggak ada penghasilan. Ya, Tifa, ya apartemennya aja mau atau sudah disita, kita nggak tahu. Ya, sampai berita gencar itu. Ya dari situ kan limited budget semua, tapi sok-sok ponggah, ya sok-sok apa, sok-sokan lah punya. Ya, penghasilan minim tapi gaya selangit, ingin menghadirkan ahli ini, apalagi ahli luar negeri. Eh, memang kayak ada aja duitnya. Ya, uang penjualan buku Jokowi White Paper aja ditilep, ya. Mau katanya dulu mau apa dikelola terbuka, mulutnya si Tifa itu di Kuningan City Mall, penipu sampai sekarang. Terbuka apaan lah, ya. Manusia penipu kayak gitu kalian percaya, mau pula kalian. Ya, cukuplah sekali di apa ditipu, jangan sampai ditipu berkali-kali. Artinya apa, ya, orang ini kan nggak bisa dipercayai, Tifa ini, ya. Manusia yang tidak bisa dipercayai, ya. Jadi bayangkan, ya, untuk hal sepele saja, hal kecil aja, penjualan buku JWP aja dia tilep, ya, tidak dikelola secara terbuka. Apalagi donasi-donasi kalian itu, ya, sampai sekarang nggak tahu malu itu buku JWP juga masih dia jual itu untuk bayar hutang, apanya itu, apartemennya itu, tulisan saya itu 70%. Ya. Saya dimaki-maki dia, tapi tetap aja tulisan saya dijual. Manusia munafik apa itu? Ya. Semua tahunya itu, ya, tukang tipu si Tifa itu di kalangan mereka. Mereka kan tahu semua Tifa ini menilep uang buku JWP. Semua tahu, Roy Suryo, Ugroseno, Refli Harun, semua tahu itu. Diam aja mereka. Itu loh. Ya, itulah pahlawan yang mereka bela, menilep uang. Uang kecil aja, uang receh dia tilep. Apalagi kalau itu orang jadi pejabat nanti, bagaimana itu? Dengan watak kayak gitu, terus playing victim lah nanti dia, gitu, dimainkan lah isu gender dan lain-lain, nanti isu agama lah dan lain. Ya, udah terbiasa dia seperti itu. Ya. Bayangkan seorang janda aja nggak dibalikkan uangnya, ya, dia minjam seorang janda single mother, ya, tega dia nggak dikembalikan uangnya. Dia bilang lagi itu apa itu, katanya isu receh lah, hoax lah, misinformasi lah. Coba bayangkan. Ya. Pasti dia tentang buku JWP juga begitu. Sama aja mulutnya seperti itu. Padahal dia yang berjanji dengan saya dan istri saya di Kuningan City Mall. Ya, ini dikelola terbuka. Akan ada bendahara bersama. Ya, penjualan akan direport tiap bulan. Bahkan tiap minggu. Saya minta perjanjian, surat perjanjian tertulis. Dia bilang, iya, sampai sekarang nggak ada. Ya, mulut manis penipu selalu seperti itu. Ya, kalian kalau mau ditipu oleh mulut manisnya Tifa, ya terserah, bukan urusan saya, kan sudah saya peringatkan. Ya kan, sudah kalian peringatkan, sudah tahunya itu Refli Harun, Nugroseno,
Roy Suryo, si Tifa ini penilap duit, penipu, pembohong. Eh, Tapi kan tetap mereka bela. Ya kan nggak mau tahu mereka karena mereka punya agendanya sendiri. Ya mukanya sering nongol di TV, di medsos dan segala macam. Peduli amat dengan kebenaran, peduli amat respon yang ditipu Tifa. Nggak peduli saya. Penting saya mau cari caleg nanti. Ya kan? Mungkin Nugroho pingin jadi caleg. Ya kan? Kita nggak tahu apanya, apa agenda-agenda pribadinya. Karena dia caleg gagal juga di Sumut, cuma 2000 suara. Ya mungkin mau sering nongol di TV, ya kan? Ya di TV ataupun di apa, di medsos supaya naik nanti suaranya terpilih kan lumayan, coy. Ya jadi caleg nanti ongkang-ongkang kan enak. Kan gitu. Ya. Ya, jadi kalian ya terserah kalian lah mau udah saya ingatkan ya mulut manis si penipu tipa ini ya udahlah ya kalau kalian masih apa memang penipu dia ini ya sudah saya bilang mulut manisnya di depan istri saya dan saya nanti ini di apa kelola terbuka tiap minggu nanti rekapitulasi terbuka setidaknya tiap bulan bendaharanya nanti kita ini kita tunjuk bersama diterbitkan dengan penerbit profesional, bukan ahlina miliknya sendiri. Kita pakai ISBN, nggak ada satupun. Ya. Masih percaya kan mulut manis penipu itu? Mau, mau. Ya. Cukup sekali ditipu orang semacam itu. Saya pikir orang baik. Ya. Saya pikir orang baik. Ya. Ternyata penipu. Ya, penipu, gitu loh. Ya. Tetap saya kasihan aja saya sama orang yang percaya sama Rosuryo dan Tifa ini. Rosuryo orangnya pelit, ya. Coba dia kalau di kafe, ya berapa kali kami istri saya yang bayar, gitu loh. Ya, dia datang pergi, dia nggak tanya ini siapa yang bayar ini makanan dan minuman dia di kafe. Ya, siapa yang bayar? Berapa kali itu istri saya itu yang bayar. Dia nggak peduli. Saya yakin sampai sekarang juga di pihak sana nggak bayar dia. Apalagi bayar ahli. Udahlah pasrah aja lah. Makanya mereka dua ini takut sekali yang namanya masuk ke sidang pembuktian. Pertama akan dikuliti penelitian-penelitian bodong itu. Yang kedua, mereka nggak punya dana, ya, nggak punya dana untuk menghadirkan ahli. Dan kira gratis menghadirkan ahli itu. Belum tentu juga dibayar juga belum tentu mereka mau. Itu nggak ada yang memaksa mereka untuk membela mereka, membela Roy dan Tifa kan. Jadi dibayar pun 200 juta belum tentu ada yang mau. Itu saya katakan ya susahnya, ya cari ahli. Ya. Dibayar pun belum tentu mau. Ya, ada kemarin kasus yang saya nggak perlu sebutkan, ya. Saya nggak mau dibayar 200 juta. Ya hak saya, gitu loh, nggak mau. Gitu. Karena kita punya hati nurani juga kan gitu. Iya, ada kasus terkenal juga, ya kan? Gitu. Menghubungi saya. Udah dibilang di depan, cuma hadir sekali 200. Saya nggak mau. So what, gitu loh. Ya gitu-gitu juga ahli yang lain nanti. Ya, bisa jadi dia punya nurani. Nggak maulah aku membela si penipu itu katanya. Berapapun dibayar daripada aku masuk neraka katanya kan. Nggak mau lah dia. Malu aku sama anak cucuku. Coba makanya saya bilang ada pun uang kalian belum tentu si ahli itu mau. Ahli digital forensik itu belum tentu mau. Sudah saya bilang. Apalagi gak ada duit. Apalagi kalian biarkan. Saya nggak persebutkan lah itu. Ada ahli kemarin dari Solo. Ya. Nggak kalian urusin. Dari Jogja. Nggak kalian urusin apanya, transportasinya, hotelnya. Nggak kalian disambut. Berharap kalian dia membela kalian. Kalian bayar pun dia nanti belum tentu dia mau melihat kalian.
Gitu, saudara. Ya, pengalaman saya belum tentu mau. Saya aja nggak mau kok. Karena lihat-lihat kasus, jangan-jangan kita membela, misalnya membela si penipu, membela si pembohong, pembunuh, ya kan? Daripada dosanya sama kita, woi, kan gitu, kan nolak, gitu loh. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas, merdeka.